A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Insyiqaq ya, bagian kedua ya, di bagian kedua karena di kitab ini surat Al-Insyiqaq pembahasannya dibagi dua ya, ayat 1 sampai 15, bagian kedua ayat 16 sampai selesai. Nah, bagian keduanya mulai dari ayat 16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Nah, bagian kedua ini dimulai dengan sumpah ya, 3 sumpahnya tadi ayat 16, 17, 18 ya, sumpahnya. Di bagian pertama pun dimulai dengan sumpah izas sama syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu mundat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ada 3 juga nih ya sumpahnya di yang pertama. Demikian juga di bagian kedua mulai dari ayat 16. Fala uqsimu bisyafaq, tidak sekali-kali ya, tidak demikian demi aku bersumpah. Dan di sini sumpahnya menggunakan uqsimu, aku bersumpah. Kalau di bagian pertama kan menggunakan iza, apabila langit terbelah ya, apabila bumi diratakan. Nah, kalau yang ini menggunakan uqsimu gitu ya, bersumpahnya. Artinya ragam, bahasa Arabnya sangat kaya. Ya, sangat kayanya. Ada yang menggunakan huruf qasam, ada seperti wasyamsi wanduha pakai wau. Nah, di sini menggunakan kata uqsimu, aku bersumpah bisyafaq, dengan lembayung, wal laili wa ma wasaq, dan aku bersumpah dengan malam apabila menutupi. Itu terjemah harfiahnya menutupi. Wal qamari, dan aku bersumpah dengan bulan apabila purnama, bahasa Indonesianya. Jadi kita kan bulan terlihat penuhnya, bulat penuh, terlihat bulat penuh, itu bulan purnama. Ini seperti juga banyak sumpah yang lainnya yang digunakan oleh Allah dalam bersumpah itu, makhluknya yang dekat dengan manusia, yang sudah diketahui, yang biasa, yang tidak yang aneh gitu ya, bukan hal yang aneh. Nah, di sini ada 3 yang disebut asyafaq, itu ya lembayung ya. Lembayung itu kan cahaya merah di langit setelah matahari tenggelam, berarti mulai dari maghrib sampai dengan lembayung itu hilang. Nah, ketika lembayung itu hilang, itu masuk waktu sholat isya. Matahari tenggelam itu masuk waktu maghrib. Hilangnya lembayung di langit itu masuknya waktu isya. Nah, ternyata itu kan menjadi tanda gitu, masuknya waktu sholat isya itu mulai dari hilangnya lembayung di langit. Nah, ini yang dijadikan sumpah itu artinya kan hal yang ini sehari-hari ditemui oleh manusia, hal yang biasa. Tapi kan bukan soal lembayungnya, ya, bukan soal lembayungnya, tapi lembayung itu akibat, berarti ya. Lembayung itu akibat dari, itulah kalau yang menurut kita ini akibat dari tenggelamnya matahari.
Nah kalau tenggelam matahari itu berarti tidak ada lagi yang menerangi bumi. Nah mulai sedikit demi sedikit itunya efek cahaya matahari hilang itu, yaitu dengan muncul lembayung. Nah ini menunjukkan satu sistem berarti. Ya, satu sistem yang ditetapkan, yang dibuat oleh Allah. Nah, sehingga di bumi ini terjadi siang dan malam. Nah, kalau di ayat yang lain itu kan bahasanya ada dengan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya mengganti siang dengan malam, mengganti malam dengan siang. Nah ternyata itu kan dengan satu sistem yang sempurna. Pada akhirnya sumpah-sumpah menggunakan atau Allah menyebut benda-benda atau ciptaannya yang biasa itu ternyata bukan hal yang biasa, bukan hal yang tidak bermakna gitu ya. Bukan hal yang bisa dilewatkan begitu saja. Kemudian yang kedua, demi malam apabila menutupi. Nah, maksudnya menutupi itu ini menggunakan ini gaya bahasa nih, gaya bahasa Arab yang amat kaya gitu ya. Apalagi Al-Qur'an, apalagi bahasa Arabnya Al-Qur'an. Di sini yang menggunakan kata wasak itu artinya menutupi. Dan aku bersumpah dengan malam apabila menutupi. Memang malam menutupi apa gitu ya. Nah ini bahasa menutupinya ya dengan sumpah seperti ini. Menggunakan kata ini mengambil dari makna apabila sesuatu yang terbuka, terlihat, bisa nampak gitu ya, terlihat oleh manusia, kemudian ditutup. Nah maka setelah ditutup itu jadi tidak terlihat ya, karena apa yang asalnya terlihat itu kan terhalang oleh penutupnya. Nah malam ini malam itu kan waktunya tidak ada matahari, di mana di bagian yang tidak terkena sinar matahari bagian bumi ini gelap. Nah yang asalnya nampak apabila ada sinar matahari terang maka terlihatnya panjang ya masalah nanti itu malam apabila kia mata manusia dia bisa berfungsi dengan baik, artinya mata yang berfungsi dengan baik bisa melihat karena fungsinya ya mata itu kan melihat. Tapi mata yang meskipun mata itu berfungsi dengan baik bisa melihat apabila ada cahaya. Ya, apabila ada cahaya maka bisa terlihat oleh mata. Kalau dalam keadaan gelap, mata manusia itu kemampuannya terbatas. Dia tidak bisa melihat. Dibandingkan dengan matanya burung hantu. Kalau burung hantu kan diberi kemampuan, bukan hanya burung hantunya, binatang-binatang nokturnal namanya, binatang-binatang yang aktif di malam hari, oleh Allah diberi kemampuan matanya itu bisa melihat dalam gelap. Nah ternyata manusia kemudian menirunya yaitu yang disebut teknologi ini infrared. Kalau di dunia militer itu ya bisa menggunakan lensa tersebut meskipun tidak sejelas siang ya, tapi objek bisa nampak meskipun tidak sejelas siang. Nah kalau mata manusia kan terbatas, kalau gelap tidak bisa melihat. Ada beberapa binatangnya nokturnal aja, binatang malamnya beda dengan binatang siang. Binatang malam berbeda dengan binatang siang. Tahu ya kupu-kupu siang dengan kupu-kupu malam beda pisan. Tidak fisik lagi beda tuh, kupu-kupu siang mah lucu, kecil, lucu, imut-imut. Kupu-kupu malam wah ngejalagir.
Beda sebutan gak beda. Ya, buaya air dengan buaya darat beda deh. Ya sekarang dia semua bener gitu. Nah maksudnya menutupi itu karena gelap sehingga tidak nampak gitu. Ini gaya bahasanya seperti ini. Artinya kalau di ayat lain malam juga dijadikan sumpah, tapi malam apabila gelap. Nah misalnya bukan sumpah sihnya yang di surat Al-Falaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, dan malam apabila gelap disebutkan. Nah kalau di sini gaya bahasanya gitu ya. Dan aku bersumpah dengan malam apabila menutupi, itu secara terjemah harfiahnya. Maksudnya karena malam itu gelap sehingga yang biasa terlihat, nampak gitu ya, terlihat oleh manusia jadi tidak terlihat. Itu pun kan karena kemampuan mata manusianya yang tidak bisa melihat di dalam gelap. Nah kalau binatang, tadinya ada binatang-binatang yang diberi kemampuan meskipun di dalam gelap itu matanya bisa melihat. Nah kemudian dengan malam apabila purnama, ini juga apa namanya ya, malam ketika bulan purnama itu bulan dalam keadaan bulat sempurna lahnya, cahayanya pun jadi terang gitu ke bumi ya, karena bulat sempurna lumayan gitulah menerangi bumi meskipun jauh dari terangnya ketika disinari oleh matahari. Ternyata ininya dalam keadaan purnama itu banyak banyak menentukan kehidupan di bumi. Banyak menentukan kehidupan di bumi itunya ketika malam bulan purnama, baik untuk binatang ataupun untuk tumbuhan. Kondisi bulan purnama itu lumayan mempengaruhi kondisi mereka. Nah itilahnya 3 nih yang dijadikan sumpah kan bukan dengan bulannya, tapi bulan itu apabila ketika dalam kondisi purnama. Ini kan yang dijadikan sumpah itu bukan bulan bendanya, tapi ketika wal komari izat tasak, dan bumi ongko bulan sudah bete. Nah jadi karena bumi dan bulan apabila yang dijadikan sumpah itu dalam kondisi purnama, artinya ada apa, tidak akan semata-mata dijadikan sumpah gitu. Kalau di sana tadi itu hal biasa, hal kecil, hal sepele, hal yang biasalah, nggak ada apa-apanya, nggak akan demikian. Ya kenapa diangkat gitulah, tanggapnya diangkat oleh Allah menjadi sumpah nih 3 hal yang barusan. 1, lembayung, aku bersumpah dengan lembayung. 2, bersumpah dengan malam dan gelapnya gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan bulan apabila ketika dalam kondisi bulan purnama. Itulah sumpahnya ada 3-nya. Nah kemudian yang kedua nih catatannya nih ya. Mulai dari ayat ke-16 ini kan tadi saya katakan di dalam kitab tafsir ini Al-Insyiqaq itu pembahasannya dibagi menjadi dua bagian gitu. Satu bagian dari ayat 1 sampai ke 15. Kemudian yang kedua mulai dari ayat 16 yang ini. Nah yang ke-16 ini, ayat ke-16-nya dimulai dengan tidak langsung bersumpah, tapi fala. Di mana la di sini itu huruf nafi, menafikan, membantah, menyanggah, artinya ya, menafikan, membantah, menyanggah, atau kalau dalam bahasa kitanya untuk menyatakan jadi kalimat negatif namanya. Ini mana bahasanya nih ya, karena tentu ada makna meskipun hanya 1 huruf, itu ya 2 huruf, fa dan la. Kalau misalnya saya duduk,
Itu kalimat positif. Tapi nah kalau kalimat negatifnya saya tidak duduk. Nah tidak itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf nafi yang menyatakan tidak gitunya, saya duduk, saya tidak duduk. Nah di sini fala tidak sekali-kali, ini yang dinyatakan tidaknya itu apa? Yang dinyatakan tidak oleh Allah itu yang mana? Misalnya kalau dalam kalimat tadinya saya duduk. Kalau saya tidak duduk, yang dinyatakan tidaknya itu kan keterangan duduk itu yang dinyatakan atau dinafikan, dinegatifkan gitunya. Kalau duduk berarti kan terjadi, saya duduk berarti terjadi pekerjaan tersebut. Kalau saya tidak duduk berarti ini dinafikan disebutnya. Nah yang dinafikan oleh falanya di sini adalah apa yang ada pada kalimat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir khususnya gitunya, orang-orang kafir khususnya atau manusia secara umum yang baik meyakini ataupun ragu-ragu atau seperti yang tidak percaya, baik yang tidak percaya sama sekali, baik yang ragu-ragu ataupun orang-orang yang seperti tidak percaya, yaitu yang dinyatakan di dalam ayat innahu zonna an layyahur, sesungguhnya manusia itu mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Nah tentang ini yang dinyatakan dinafikan oleh Allah. Mereka itu mengira menduga, kalau dalam ini ya, kata ini zona itu di dalam ayat Al-Quran itu justru kebanyakannya diartikan yakin, padahal kalau secara bahasa zon itu ragu. Jadi mereka ragu bahwa mereka akan kembali. Mereka ada bahkan yang tidak percaya bahwa mereka akan kembali. Nah ini yang dinafikan oleh Allah. Keraguan, itunya keraguan manusia itu dinafikan oleh Allah. Artinya keraguan yang ada pada manusia itu sama sekali tidak benar. Kalau manusia ragu-ragu bahwa dia akan kembali kepada Allah, itu tidak benar atau boleh dikatakan itu salah besar. Kalau manusia tidak percaya, makanya saya katakan tadi mungkin jadi ada tiga lahnya tentang bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, kembali kepada Allah, kemudian diadili oleh Allah, dihisab, dimintai tanggung jawab lah gitunya atas seluruh amal. Kan itu kan nanti yang Allah menerangkan demikian, itu yang akan dihadapi dan dijalani oleh manusia. Nah tentang penjelasan tersebut ini Allah yang menerangkan, karena kalau melalui kecerdasan manusia, melalui penelitian, pencarian tidak akan pernah ditemukan, karena hal ini merupakan perkara gaib, di mana kemampuan manusia untuk perkara gaib itu sama sekali nol gitulahnya. Kemampuan manusia untuk perkara-perkara gaib itu sama sekali nol, tidak akan bisa biar bagaimanapun. Nah Allah yang menerangkan demikian, berarti masalahnya mau percaya gak? Ya anggaplah menjadi tiga kelompok orangnya untuk yang dibantah, yang disanggah oleh Allah di sini. Ada yang sama sekali tidak percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang seperti yang tidak percaya. Ini nantinya jadi sama semuanya. Orang yang tidak percaya akan kembali kepada Allah pasti tidak akan menyiapkan diri. Nah, di mana kan di ayat sebelumnya Allah sudah menyeru, memberitahu, mengingatkan
yaitu di ayat innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Allah sudah mengingatkan, ya, sesuai manusia sesungguhnya kalian itu kadihun itu jahidun, bersungguh-sungguh serius dengan apapun yang diamalkannya. Ya ini nih kadihun itu artinya kan Allah menilai bahwa dengan apapun yang diamalkan oleh manusia ketika di dunia, Allah menilai semua yang diamalkannya itu sebagai bentuk persiapan untuk bertemu dengan Allah, karena itu pasti hal tersebut pasti itu Allah yang menerangkan. Nah manusianya ada yang ini yang disebut di dalam ayat ini nih, innahu zonna alayyahur. Sesungguhnya manusia itu mengira dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi tiganya yang mereka yang ada yang tidak percaya sama sekali, ada yang ragu-ragu, ada juga yang seperti yang tidak percaya. Ketiganya, akibat dari ketiganya ini sama, yaitu tidak akan mempersiapkan. Selama hidup di dunianya ini tidak ada, itunya tidak ada yang apa namanya lah tidak ada yang memang ditujukan gitu ya untuk persiapan bertemu dengan Allah. Padahal oleh Allah apapun yang dilakukan tetap dianggap sebagai persiapan yang serius. Apapun yang dilakukan oleh Allah tetap dianggap ya itulah persiapan yang serius. Sementara manusia sendiri tidak menyiapkan karena tidak percaya akan bertemu dengan Allah. Dia tidak menyiapkan diri karena ragu terhadap berita bahwa manusia akan dikembalikan kepada Allah, atau seperti yang tidak percaya, harare-hare, seperti yang tidak percaya, artinya percaya gitu tapi sering lalai, sering mengabaikan hal tersebut. Akibatnya sama, tidak akan mempersiapkan. Ya, tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut, untuk menghadapi kembali kepada Allah dan diadili oleh Allah. Itu diabaikan. Apakah karena memang tidak percaya sama sekali, atau ragu, atau seperti yang tidak percaya. Kalau seperti yang tidak percaya, ini yang sering mengabaikan, melalaikan. Nah ini yang dibantah oleh Allahnya dengan fala. Kalau pakai tanda baca bisa koma lah di situ ya. Fala, Allah membantah dulu nih pernyataan bahwa manusia itu mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Nah itu yang disanggah, itu yang dinegatifkan oleh huruf nafi la di sini. Jadi tidak sekali-kali koma lah gitu ya di situ kalau pakai tanda baca mah. Kemudian Allah bersumpah, aku bersumpah demi lembayung, demi malam apabila menutupi, dan demi bulan apabila purnama. Nah, tiga tadinya yang dijadikan sumpahnya. Nah kemudian la-nya di situ ya Allah membantah, Allah menyanggah orang yang tadilah jadi tiga sebetulnya ya. Intinya saya katakan tadi bahwa orang kafir khususnya mereka itu yang sama sekali tidak percaya. Orang kafir itu sama sekali tidak percaya. Ada juga yang iya kalau ada yang ragu tengah-tengah itu kafir atau bukan. Kalau orang Islam kan ini ya, kalau khusus orang Islam katanya, kalau orang Islam saya kira di belahan dunia manapun itulahnya orang Islam
Kalau di keluarga muslim atau di sekolah-sekolah untuk anak-anak muslim yang suka disebut madrasah, itu kan yang diajarkan mesti hal yang paling mendasar tentang rukun Islam, tentang rukun iman, itu kan ditanamkan sejak anak-anak. Nah, di antara rukun Islam itu kan beriman kepada di antara rukun Islam itu kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu apa? Itu sudah diajarkan sejak anak-anak. Hari akhir itu apa? Nah, hari akhir itu yaitu yang kemudian orang mengenal dengan sebutan hari kiamat. Ya, hari kiamat, akhirat gitu ya. Padahal kalau seorang muslim itu sudah ditanamkan sejak anak-anak. Artinya akhirat itu ada. Bahkan itu oleh Allah dimasukkan sebagai salah satu rukun iman. Pondasinya keimanan seseorang itu adalah mengimani 6 perkara ini. Disebutnya pondasinya ya, pondasi keimanan seseorang itu yaitu mengimani 6 perkara ini. Kan salah satunya tentang akhirat. Penjelasan lebih jauhnya ya diantaranya seperti ini. Terus di akhirat itu mau apa? Bagaimana manusia di akhirat? Ya, manusia di akhirat itu bagaimana gitu, seperti apa nanti? Di ayat yang keberapa yang adapun orang yang catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanan, itu kejadiannya kapan? Itu kan salah satu, berarti itu salah satu yang akan dijalani oleh manusia itu adalah catatan amalnya sendiri selama di dunia itu akan diberikan. Kemudian dipanggil oleh Allah, diadili, kadiakeun mana kitab teu ningali, catatan amalnya dilihat. Kalau orang kafir kan ketika menerima saja dia membuka-buka catatan amalnya sendiri kan sudah kaget setengah mati. Itu kan ada ayat yang menerangkan orang kafir kaget, ini kitab apa maksudnya? Benar-benar lengkap, tidak yang besar, tidak yang kecil, dan yang paling kecil semuanya tertulis di kitab amalnya. Nah, ininya yang dibantahnya, utamanya atau pokoknya khususnya Allah membantah orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang kafir. Ya, Allah membantah alal musyrikil ladzi dzanna alla yahur bi annahu sayarji'u wa yubasu. Allah membantah bahwa benar bahwa mereka itu akan dikembalikan kepada Allah dan dihidupkan kembali. Nah, Allah memaksud menafikan, membantah, menyanggah itu, bahwa menunjukkan bahwa dugaan mereka itu salah besar. Ya, dugaan mereka itu salah besar, artinya kalau mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan lagi. Sekarang ini banyak berita gitunya, jadi malah anehnya yang seperti ini sebutannya kan jadi tren. Jadi tren gitu hal seperti ini di negara Jepang, di negara Korea itu bunuh diri itu jadi tren. Aneh yang seperti ini kok jadi tren. Kenapa begitu mudah gitu ya? Kenapa begitu mudah itu melakukan bunuh diri? Banyak penyebabnya. Ada juga yang penyebabnya karena yang selama hidupnya itu dia sudah mendapatkan segala-galanya, terus mau apa lagi? Dia merasa sudah mendapatkan segala-galanya. Bahkan yang paling diinginkan oleh manusia yaitu kekayaan dan popularitas. Terkenal enggeus, kaya enggeus, terus mau apa lagi? Mau selanjutnya apa lagi? Ya sudahlah, dia mengakhiri hidupnya karena sudah berada di puncak, sudah mendapatkan segala-galanya, mengakhiri hidupnya.
Karena dia mengira, karena mereka tidak percaya. Terus setelah mati itu bagaimana? Selesai menurut mereka. Karena mereka tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan penjelasan. Nah, sehingga menurut apa yang terjangkau oleh akal manusia, kalau manusia sudah meninggal bagaimana? Ya selesai, berarti hilang. Jasadnya dikubur, kalaupun digali lagi misalnya sekian lama digali lagi, benar sudah hilang, jasadnya hilang, seolah-olah kan benar-benar hilang. Sebutnya tinggal ngaran, tinggal nama, itu pun kalau namanya diabadikan. Kalau yang namanya yang tidak diabadikan mah sudah benar-benar hilang ngaran-ngaranna. Kalau yang diabadikan mah yang ada kan tinggal namanya. Gatot Subroto misalnya, ya keneh ngaranna mah Ibrahim Aji. Tuh, yang diabadikan iya ada tetar sebut tinggal ngaran di jelema mah. Gatot Subroto, aya Kira Condong, aya Ibrahim Aji gitu. Aya Kecapiring. Karan saha eta diabadikan segala. Nah, kemudian ayat berikutnya. Sumpahnya 3, tadinya fala uqsimu bisyafaq wal laili wa mawasaq wal qamari izat tasak. Sati seurang sunama satilu-tilu tah. Sumpahna gelin hiji. Allah bersumpah dengan 3 sekaligusnya, demi lembayung, demi malam, dan demi bulan purnama. Ini pasti hal yang besar gitu yang disampaikan. Nah, kalau ada qasam dalam bahasa Arab berarti ada jawab qasam. Ketika bersumpah terlebih dahulu itu mau menyampaikan apa? Nah, nanti yang disampaikannya itu disebutnya jawab qasam. Nah, ayat ini jawab qasamnya, latar kabunna tobakon an tobak. Latar kabunna tobakon an tobakin. Mun arapal bahasa Arabna itu tipe bolotot gitu. Allah berfirman seperti ini dengan nada yang amat menekan, mengingatkan manusia. Latar kabunna, lamnya ini jawab qasam. Ya, kalau dari segi ininya grammarnya nih, tata bahasanya, lamnya ini jawab qasam. Latar kabunna, kemudian pada jawab dengan bersumpahnya sajanya Allah, dengan bersumpahnya terlebih dahulu pun itu sudah menunjukkan ini yang mau menyampaikan apa nih, sampai bersumpah sedemikian rupa. Itu pun sudah mengarahkan bahwa yang akan disampaikannya itu adalah hal yang amat penting, hal besar, bukan hal yang sepele, bukan hal yang bisa dianggap angin lalu, sebutnya tanya, bukan hal yang bisa dianggap enteng. Ini Allah menyampaikannya dengan gaya bahasa seperti ini, latar kabunna, apalah itunya bahasa orang nanya supaya betul-betul terlihat menekan gitu ya. Sesungguhnya kalian itu benar-benar akan menjalani tobakon an tobak, itu tahapan demi tahapan hidup. Ya, sesungguhnya kalian itu benar-benar gitu, ini benar, ini nyata, yakin itu benar-benar manusia itu latar kabunna itu akan menjalani tobakon an tobakin, itu tahapan-tahapan hidup manusia. Kalau apa namanya ya, kalau tanpa ilmu nih, tanpa ilmu, tanpa penjelasan dari Allah, wujudnya manusia itu seperti apa? Ya, wujudnya manusia terwujud lah gitu, bukan wujudnya, terwujudnya manusia itu atau lahirnya manusia itu seperti apa? Ada satu yang tidak bisa dikejar oleh kecerdasan manusia.
yang tidak bisa dikejar itu bisa benar-benar di apa namanya diketahui gitu ya, karena memang ini berurusan dengan perkara gaib, yaitu sejak kapan itu ya janin itu bernyawa. Nah, karena kan ketika apa namanya mulai dari bahan yang kemudian menjadi manusia itu kan asalnya satu buah lah, anggapnya satu buah, kemudian membelah diri jadi 2, membelah diri jadi 4, membelah diri jadi 8, terus sampai terwujud kerangka manusia itu yang dibalut oleh, ya kalau sekarang oleh dagingnya dibalut oleh. Tapi itu belum bernyawa, itu bisa diketahuinya oleh manusia, itu belum bernyawa, belum ada ruhnya. Nah, manusia bisa menetapkan ya, kapan janin itu ada ruhnya. Ternyata ketika manusia lahir itu kan sudah terdiri dari 2 unsur, yaitu jasad dan ruh. Kalau jasadnya bisa diketahui, bisa diteliti mulai dari bahannya sampai kemudian menjadi jasad yang sempurna. Nah, kalau ruhnya bagaimana? Nggak akan bisa. Itu kan mulai, berarti tahapan hidup manusia kan mulai dari sana. Nah, ini yang Allah tekankan di sini. Kalian itu benar-benar yakin itu akan menjalani tahapan-tahapan hidup manusia yang sudah Allah tentukan. Nah, mulainya tahapan hidup pertama itu kan sebutnya kan alam rahim. Di alam rahim manusia sesungguhnya itu kan ruhnya, bukan jasadnya. Allah menyiapkan dulu jasadnya, nanti ruhnya diturunkan. Dan yang akan mengalami tahapan-tahapan hidup sampai kepada yang tadi, yaitu dikembalikan kepada Allah, itu kan ruhnya. Karena ruh itu berasal dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Kalau jasad asalnya dari mana? Kalau jasad asalnya dari tanah, maka tempat kembalinya adalah ke tanah, balik lagi. Jasad itu kan asalnya dari tanah. Karena bahan jasad manusia itu berasal dari makanan yang dimakan oleh ibu bapaknya. Itu bahan untuk jasad itu dari apa yang dimakan oleh ibu bapaknya. Nah, yang dimakan oleh ibu bapaknya dari mana? Dari tanah semuanya. Apakah berupa karnivora, jelema karnivora atau herbivora? Artinya apakah manusia itu makan daging binatang atau makan tumbuhan berupa buah, sayur? Kan mereka itu asalnya dari tanah. Nah, gitulah kan ya pada pembahasan bukan pembahasan sih tentang rantai makanan kan semuanya dari tanah, sari-sari tanah yang diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhannya dimakan oleh manusia, atau tumbuhannya dimakan dulu oleh binatangnya yang dimakan oleh manusia. Ini yang dimaksud dengan manusia itu diciptakan dari tanah, karena bahannya, jasadnya itu berasal dari tanah. Sementara ruhnya itu dari sisi Allah. Apabila jatah hidup di dunianya habis, dipisahkanlah 2 unsur yang membentuk manusia, yaitu ruh dan jasad. Ini akan setelah berpisah maka akan kembali ke tempatnya masing-masing. Jasad berasal dari tanah, maka Allah memerintahkan supaya jasad manusia itu dikubur, dikembalikan ke tanah, nggak boleh dibakar. Ya kan Allah memerintahkan jasad manusia itu dikubur. Setelah dikubur nanti akan hilang sendiri, akan terurai lagi menjadi tanah. Terus, nah kalau ruhnya bagaimana? Nah ini latar kabunna tobakon an tobak.
Bersumpah dulu nih Allah menyampaikan hal seperti ini. Bersumpahnya dengan 3 ciptaannya, tadinya lembayung, malam yang gelap, dan bulan dalam keadaan purnama. Sampai 3 halnya yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah ketika hendak menyampaikan ini nih yang akan disampaikan oleh Allah. Allah mengingatkan bahwa manusia itu benar-benar tarkabunna tobakon an tobak, itu akan menjalani tahapan-tahapan hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Awalnya kapan? Awalnya ini karena kalau manusia sesungguhnya itu kan ruhnya. Awalnya tahapan awal manusia mulai berkelana itu adalah ruhnya dari tangan Allah, anggapnya dalam tanda kutip dari tangan Allah. Allah lepas ke dunia dibawa oleh malaikat Jibril. Eta mulailahnya pengembaraan manusia. Asalnya dari sisi Allah, sebutlah asalnya di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Oleh Allah dilepas. Dibawa oleh malaikat Jibril, dimasukkan ke dalam jasad, di dalam rahim. Kemudian lahir ke dunia dengan jatah hidup yang sudah ditentukan, pisahkan. Berarti selesai kan menjalani tahapan 2 alam, 1 alam rahim, 1 lagi alam dunia. 2 tak selesai berarti tahapan hidupnya. Nah setelah itu terus bagaimana? Apa selesai sampai di sana? Bukan rahim, rahim jadi kata rahim. Ruh ini kan dipindahkan tempat hidupnya dari alam dunia di dalam jasad, kemudian dipindahkan ke alam barzakh. Setelah kiamat, pindahkan lagi ke alam akhirat, diawali dengan alam mahsyar. Terakhir menghadapi pengadilan, hasilnya surga atau neraka. Itu yang disebut dengan kembali kepada Allah. Ini nih ayatnya, dah tuh ayat Quran ponok terpanjang-panjang bari nage. Karena Al-Quran ini bicara globalnya pendek, ini ayatnya kan pendek, hanya berapa kata nih, latar kabunna tobakon an tobak. Latar kabunna itu artinya akan menjalani, tobakon an tobakin itu satu tahapan, tahapan demi tahapan, yaitu satu tahapan hidup, ya, tahapan demi tahapan hidup. Nah ini akan diawali, ini akan dijumpai. Tapi dah tadi teh apa masalahnya? Ada orang yang tidak percaya, kenapa? Karena ini bukan melalui penelitian. Ini bukan melalui penelitian pencarian manusia, karena kemampuan manusia untuk sampai kepada hal tersebut itu tidak akan bisa. Allah memberi kemampuan manusia itu hanya untuk apa yang nampak, untuk yang gaib. Nggak ada kemampuan manusia yang bisa. Makanya Allah yang menerangkan hal seperti ini. Tapi manusia berarti kan, ketika Allah menerangkan hal tersebut, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang percaya tapi seperti yang tidak percaya. Akibatnya sama semuanya, lalai, tidak mempersiapkan diri itunya untuk hal seperti ini. Latar kabunna tobakon an tobak. Ya kalian benar-benar nih pakai taukid disebutnya. Itu huruf nun yang bersyadah di akhirnya itu latar kabunna, itu taukidnya, penekanannya di sana. Kalau lamnya itu jawab kosam. Dengan 2 hal tersebut juga andai kalau Allah itu bicara langsung, itu tipe praktek cipta itu menekan gitunya luar biasa untuk mengingatkan, menggugah manusia akan hal ini. Kalian itu yakin benar-benar akan menjumpai hal seperti ini, yaitu ahwalan ba'da ahwalin, itu satu keadaan setelah keadaan yang lain atau tahapan demi
tahapan wahia tak iya masalah nama Allah perlu mengingatkan teh wahia tobakotun fisyiddah, yaitu tahapan-tahapan yang berat untuk dijalani oleh manusia, nggak ada yang ringan ya, tahapan-tahapan yang beratnya yang akan dijalani oleh manusia. Kalau tahapan pertama di alam rahim, yang mana kita ingat kan, itu tahapan pertama matakna tara dihitung eta mah manusia kita ingat acan keur di alam rahim mah enggak, mana ada manusia yang ingat ketika di alam rahim oh ini mengalami ini tahapan hidup saya yang pertama di alam rahim, oh beri kekituan we ngojay dina air ketuban beri ngojay dina air ketuban itu. Anggaplah itu baru di dunia tahapan hidup pertamanya yang dihitung, yang dianggap oleh Allah. Nah setelah itu tahapan-tahapan hidup manusia itu terus akan semakin berat. Yang ini saja nih, kalau azab misalnya, azabnya, nikmatnya, karena memangnya azab ataupun nikmatnya itu sudah naik, itu dari ketika hidup di dunia dengan di alam kubur itu sudah naik. Sehebat apalah, seperti apa sih rasa nikmat yang dirasakan ketika di dunia? Itu kadarnya rendah, paling rendah. Kenikmatan yang dirasakan di alam kubur ini lebih kadarnya sudah naik, ngeunah keneh di alam kubur hirupnya daripada di dunia. Keur nu soleh mah artinya yang di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan, mending nikmat di ditu daripada dibandingkan dengan nikmat di dunia. Nah kemudian kalau di dunia ada azab nggak? Ada. Sakit, berat, iya. Paling rendah itu jauh lebih berat ketika azab di alam kubur, terus akan naik nanti di alam mahsyar. Seperti apa nikmatnya? Lebih nikmat, azabnya lebih berat. Terakhir surga dan neraka, naik lagi kadar nikmatnya di neraka, naik lagi kadar sakit pedih menderitanya itu orang di neraka, itu puncaknya. Nah ini Allah mengingatkan nih bahwa tahapan hidup yang akan dijalani oleh manusia itu terus naiknya, semakin kadarnya gitu semakin tinggi. Dan dengan catatan, nanti dengan catatan lah gitunya di sini. Tahapan hidup berikutnya setelah di dunia. Ya, tahapan hidup berikutnya setelah di dunia, bahkan di dunianya pun sebetulnya ini sudah seperti itu juga. Tahapan hidup setelah kehidupan dunia ini hanya ditentukan oleh amal ketika di dunia. Ini tahapan hidupnya yang dijalaninya seperti apa? Ya intinya kan kalau setelah kehidupan dunia itu nanti ada nikmat atau siksa. Kan sebutannya hanya dua, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di mahsyar nanti bagaimana? Sama, ada kenikmatan dan juga azab. Terakhir sama, ada kenikmatan, ada azab. Nah di semua tahapan hidup manusia itu ya setelah tahapan hidup manusia setelah kehidupan dunia semuanya ditentukan oleh amal ketika di dunia. Gak ada yang lain yang menentukannya. Ya yang dua tadi, apakah di alam kuburnya nanti mendapatkan nikmat atau siksa, tergantung amalnya ketika di dunia. Di alam mahsyar mendapatkan kenikmatan atau azab, semuanya. Dan di kehidupan terakhir pun, di tahapan akhir itu kan surga atau neraka, tergantung amalnya ketika di dunia. Karena kesempatan dan waktu beramal hanya Allah berikan ketika hidup di dunia. Dan contoh untuk apakah
masuk surga dengan amalnya ketika di dunia atau masuk neraka, contohnya sudah banyak. Bahkan bukan hanya untuk umat Rasulullah SAW. Banyak kan kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran yang diungkap oleh Allah. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, lah gitunya, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Soleh. Contoh-contohnya di mana kaum-kaum yang durhakanya itu diazab oleh Allah sejak di dunia. Nah, kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah ketika di dunia dengan banjir yang besar. Kaum Nabi Lut dengan hujan batunya yang menghujani dan rumah mereka dibalikan sampai mati. Allah mengazab mereka sampai mati. Terus karena semua manusia sama, mau manusia pertama sampai nanti yang terakhir katakanlahnya, begitu meninggal dunia terus kemana? Kaum Nabi Nuh yang diazab oleh Allah itu kan sudah tidak ada. Sekarang terus mereka kemana? Ya sama, ada di alam kubur. Kaum Nabi Lut sama, ada di alam kubur. Fir'aun sekarang ada di mana? Ada di alam kubur. Sedang apa dia di sana? Ya Fir'aun itu sedang apa di alam kubur? Ketika di dunianya diazab oleh Allah, terus di alam kuburnya sama diazab. Karena amalnya ketika di dunia mereka kufur, bahkan kan mengejar-ngejar Nabi Musa, ingin membunuhnya. Masa ya seperti itu bukan bukan pelanggaran? Bukannya beriman gitu kepada Nabi Musa, malah mengejar-ngejar Nabi Musa dan ingin membunuhnya, diazablah oleh Allah. Dilalap-lalap teteh di laut teteh, bohongan atuh. Kapal mitina pugu atuh dilalap-lalap. Di dunia diazab oleh Allah. Ini bukti nyata berarti kan, karena di Quran itu kan dimuat kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kemudian ini yang disebutnya kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib, Nabi Fir'aun. Kalau umat Rasulullah mau Abu Jahal, Abu Lahab lah, dan kafir-kafir yang lainnya, kafir Quraisy, itu sudah nyata gitu bahwa Allah akan memberi azab kepada yang ini, yang tadi tidak percaya. Allah mengazab orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ragu atau yang tidak percaya. Karena ini akibatnya sama nih. Mereka tidak akan mempersiapkan diri untuk menjalani tahapan hidup ini. Padahal ini nih Allah sudah menekankan di sini. Latar kabunna, kalian akan menjalani, mendapati, menjumpai dan menghadapi tahapan hidup yang terus semakin berat. Tahapan hidup yang akan dijalani oleh manusia itu akan terus semakin berat. Nah, dimulai di dunia pun sudah berat. Hanya manusianya saja yang suka tidak menyadari. Itulah itunya manusianya yang suka tidak menyadari. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah lupa daratan. Ketika oleh Allah diberi hal yang yang menyakitkan, hal yang mengecewakan, putus asa. Dasar manusia itu kan di surat Al-Hujurat gitu tanya, manusia itu makhluk yang suka mengeluh. Apabila diberi kenikmatan, diberi kenikmatan hal yang menyenangkan, itu lupa daratan. Terus saja berendam di air. Lupa daratan itu naik ke darat. Terus dicair di bekah. Kalau yang diberi yang apabila Allah yang memberinya hal yang mengecewakan, yang menyakitkan, putus bahkan sampai kepada putus asa gitu ya, itulah manusia. Mereka tidak memikirkan, nah ini tahapan hidup berikutnya mau bagaimana.
karena tahapan hidup yang dialami oleh manusia itu ba'duha asyaddu min ba'din. Satu tahapan hidup manusia itu lebih berat daripada tahapan yang lainnya, yaitu akan semakin naik gitunya, tahapan hidupnya itu semakin berat, itu semakin naik itu semakin berat, kadarnya naik. Dunia paling rendah, alam kubur sudah naik, alam mahsyar naik lagi, terakhir sebagai tempat hidup terakhir surga atau neraka, itulah puncaknya dengan kadar yang tak terhingga, itu jauh dengan apa yang ketika masih di dunia. Wahia al mautu wa ma ba'daha, nah yaitu kematian dan apa yang ada setelahnya. Kematian dan apa yang ada setelah kematian tersebut. Kan kematian itu juga kan bukan mati sebetulnya, yang tadi kan mati bukan dalam arti hilang. Mati bukan dalam arti hilang. Seperti jasad, kalau jasad benar-benar hilang kan. Jasad itu dikubur, setelah sekian lama hilang, akan kembali menjadi tanah gitu kan, diurai lagi lah. Kan ada ini binatang pengurainya. Jasad manusia itu dikubur di dalam tanah, ya diurailah oleh binatang-binatang jasad renik disebutnya, ya akan hilang. Ruh manusia tidak demikian. Ruh manusia tidak hilang. Justru seperti ini, yaitu setelah kematian dan apa yang ada setelahnya. Hal seperti ini juga ada di dalam ayat yang lain, yaitu di surat At-Taghabun ayat 7. Ayat 7-nya yang ini nih. Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu. Nah, ini orang kafir memang demikian. Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan kembali. Bala wa rabbi, tidak sekali-kali, demi Tuhanku, la tub'atsunna. Ini sama nih, pakai sumpah, pakai taukid, la tub'atsunna. Kalian itu benar-benar akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Summa la tunabba'unna bima amiltum. Da ieu anu ku tak sanggup teh judulna teh ieu teh. Latub asun latunabbaunna, semua bima amiltum, latunabbaunna bima amiltum. Susunan bahasanya kalau yang mengikuti susunan bahasa Arab mah bahasa Indonesia jadi tegenahan ya. Kemudian kalian akan dibangkitkan, dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Kemudian semua amal kalian itu akan diberitakan, diungkap. Latub'asun elatunabbaunna, itu artinya diberitakan, diungkap. Bima amiltum, semua amal yang telah kalian lakukan. Nah, dari ayat 7-nya za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini bahwa mereka tidak akan, atau mereka meyakini bahwa tidak akan dihidupkan, tidak akan dibangkitkan kembali. Bala warobi, tidak sekali-kali, demi Tuhanku, sesungguhnya kalian itu benar-benar itu akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Summalatuna bima amiltum, kemudian semua amal kalian itu akan diungkap, akan diberitakan, diungkap satu persatu lah gitunya, pan diperiksa, dihisab, diadili. Nah, kemudian ayat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil ayat 17.
Fa kaifa tattakuna in kafartum yauman yaj'alul wildanu syaiba. Ya ayatnya. Fa kaifa tattakun, bagaimana kalian akan gitu, bagaimana kalian akan bisa menjaga diri dalam situasi jika kalian kufur, ya jika kalian kafir. Kaifa tattakuna in kafartum, bagaimana kalian bisa menjaga diri jika kalian itu kufur, jika kalian itu kafir. Menjaga diri kalian pada akan suatu hari, pada suatu hari, atau orang balikannya, jika kalian kufur, bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian sendiri pada suatu hari di mana Allah menjadikan anak-anak saja dalam seketika beruban. Ini menerangkan dahsyatnya kiamat. Ada yang hamil melahirkan, anak-anak langsung beruban, kolot hari taken. Komo nunggu kolot. Komo nunggu kolot budak wae langsung jadi kolot. Komo nunggu kolot, eta bisa jadi kolot pisan berarti. Ini menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Nah, bagaimana orang kafir bisa menjaga diri mereka sendiri? Karena banyak ayatnya Allah tidak akan meringankan azab bagi mereka dan mereka pun tidak akan mendapatkan penolong. Mereka tidak akan mendapatkan penolong, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah kemudian lah dua hiji ya. Sedikit lagi padahal nih. Satu ayat lagi lah, fama lahum la yu'minun. Nah ini keheranan. Sebutlah dari, kalau Allah sih nggak aneh sebetulnya, ini harusnya kembali kepada manusia. Karena ini istifham inkari, pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi untuk menyatakan betapa buruknya yang disebut di sini. Fama lahum la yu'minun. Ada apa dengan mereka? Ya, ada apa dengan manusia? Kenapa mereka itu tidak mau beriman? Anggaplah ini keheranan gitu ya. Ada apa dengan manusia? Fama lahum. Ada apa dengan mereka? La yu'minun. Mereka itu tidak beriman. Jangan dijawab karena ini bukan untuk dijawab. Ini menerangkan betapa buruknya kalau manusia itu tidak beriman. Jangan dijawab kemudian mikir-mikirnya, ada apa sih dengan manusia? Ada apa dengan manusia? Kenapa mereka tidak beriman? Terus saya mikir, oh lantaran begini-begini dijawab. Mana ya mah cek Allah ngadon dijawab. Ini bukan ya namanya istifham inkarinya. Istifham inkari atau di istilah bahasa Indonesia juga ada yang seperti ini nih. Bukan untuk dijawab tapi menyatakan betapa buruknya, betapa tercelaknya manusia itu apabila tidak beriman. Nah, kalau tidak beriman berarti kan kufur, kafir sebutannya. Nah, di mana di banyak sekali ayatnya yang menyatakan orang-orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Itu di akhir perjalanan, di akhirnya perjalanan hidupnya. Nah sementara di tahapan tengah-tengahnya seperti apa? Sama bagi mereka itu hanya azab yang Allah berikan. Sejak di dunia Allah mengazab mereka, di alam kuburnya Allah mengazab mereka, di mahsyarnya Allah mengazab mereka, terakhir Allah pun mengazab mereka yaitu di neraka jahanam dan abadi. Nah ini bukannya untuk bukan bertanya, bukan untuk dijawab. Ini menunjukkan betapa
naonnya keheranan lah gitu ya. Keheranan yang amat sangat itulah, yaitu disampaikan dalam bentuk pertanyaan, ada apa dengan manusia, kenapa mereka tidak mau beriman, padahal mereka itu kan membutuhkan dan mencari itu ilmu tentang hal tersebut ya, mereka itu membutuhkan dan mencari ilmu tersebut, sehingga adalah yang geningan begitu meninggal itu nanti ruhnya itu kan masih ada di dalam rumah, setelah 9 hari barulah meninggalkan rumah duka. Terus kemana? Ke nirwana. Di mana itulah jeung bisa ngomong gitu segala cik urang teh. Karena akal manusia yang tidak akan sampai kepada hal tersebut, pasti ngarang. Pasti hanya kira-kira, pasti menduga-duga. Kalau orang jahat maka akan ditolak di nirwana. Kalau ditolak di nirwana terus kemana? Balik lagi ke dunia. Sementara di dunia jasadnya kan sudah dikubur, sudah hilang. Masuklah ke dalam binatang, jadilah siluman ular lah, siluman siluman ini, siluman itu. Ada juga kalau yang belum mendapatkan jasad binatang, mereka ini gentayangan. Gentayangan, marakayangan, mengganggu orang-orang yang masih hidup. Dari mana? Itu kebenarannya dari mana? Kalau ruh manusia itu demikian, itu dari mana? Karena manusia itu kan bisa menerima kalau yang tadi kan tahapan perkembangan penciptaan manusia itu asalnya kan jasadnya dulu yang berkembang, kemudian Allah memasukkan ruh. Nah, setelah hidup di dunia terdiri dari jasad dan ruh. Apabila meninggal, ruh kemana? Itu yang akan terkejar oleh manusia. Ya banyaklah kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang semuanya itu zon namanya. Hanya dugaan yang jauh dari kebenaran. Justru ini nih ada hadisnya yang mewanti-wanti nih Rasulullah. Iyyakum wazonna fa inna zonna akzabul hadis. Jauhkanlah, selamatkanlah kamu dari sesuatu yang hanya mengira-ngira, menduga-duga, bukan termasuk semua perkara gaib. Kalau bukan melalui penjelasan dari Allah dan Rasulullah, pasti hanya mengira-ngira, menduga-duga, zon namanya. Nah, Rasulullah mewanti-wantinya, iyyakum wazonna, jauhkanlah diri kamu dari yang namanya zonnya hanya mengira, menduga-duga. Fa inna zonna akzabul hadis, karena zon itu sesuatu yang paling dusta, gitulah. Zon itu sesuatu yang paling dusta, lalu diyakini sebagai kebenaran. Banyak kan yang meyakini sebagai kebenaran sehingga takut karena ada hantu gentayangan. Ada orang Islam menahabet gitu. Kenapa orang Islam itu demikian? Ada ruh gentayangan, arwah bisa dipanggil. Emang dari mana? Memanggil arwah gitunya, memanggil ruh. Ini semuanya hanya zon, ngarang sebetulnya. Hanya ya begitulah mengira-ngira mereka-reka. Padahal Allah sudah menjelaskan. Makanya itu manusia itu kan membutuhkan ilmu tersebut. Manusia itu membutuhkan mencari ilmu tersebut. Nah, ketika Allah menerangkan, mereka tidak mau percaya. Atau dikepret ku Allah ge. Semua terbalik cenah ongko hayang ilmu untuk kita demikian neangan nyita atuh. Ternyata setelah Allah memberi, manusianya tidak mau percaya. Nah, ini keheranan yang sangat, anggaplahnya di ayat ini Allah mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan, ada apa dengan manusia ini? Kenapa mereka tidak mau percaya? Padahal mereka itu kan membutuhkan dan mencari kan. Allah menurunkan ilmunya melalui para nabi, melalui Rasulullah SAW lah itunya di yang terakhir mah.
Nah, Allah menurunkan ilmunya melalui Rasulullah SAW, manusianya malah nggak mau percaya, terus saja mencari sendiri dan lebih berpegang kepada perkiraan, dugaan, rekayasa yang dibuat oleh dirinya. Nah, Rasulullah tadi mengingatkan untuk hal-hal yang demikian, iyyakum wazonna, jauhkanlah diri kamu dari zon yang hanya berdasarkan kira-kira, dugaan, rekayasa, mereka-reka. Fa inna zonna akzabul hadis, karena yang demikian itu dusta yang paling dusta di antara yang dusta.